Siap, gerak. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian sehat? Bahagia? Bahagia. Baik, sebelum pelayanan di Bina Konseling pelayanan klasikal pada hari ini dimulai, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Yang tidak masuk siapa hari ini? Vito, berangkat nggak? Nama? Abang tenang? Ya, semoga tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Baik, karena hari ini jam jam berapa dulu layanan di Bina Konseling klasikal. Adapun tujuan pelayanan pada siang hari ini, seperti di depan sudah ada kenali potensi, ya. Salah satu jurus BK Hebat jurusan pertama yaitu mengenali potensi. Tujuannya adalah kalian nanti dapat mengeksplor, dapat mengetahui ya gaya belajar kalian yang nantinya dapat dikembangkan, mengetahui minat potensi apa yang kalian miliki melalui gaya belajar yang akan kita bahas pada layanan hari ini. Ya, kalian pernah belajar? Kapan terakhir belajar? Tadi malam, tadi pagi. Kalian belajarnya seperti apa? Ada yang membaca? Ada yang sambil mendengarkan musik? Ada yang sambil nonton drakor? Ada yang sambil masak? Ada yang sambil jalan-jalan? Ada yang sambil nonton tidur? Ya, ya. Oke. Mas Indra, terakhir belajar kapan? Tadi, ya. Tadi belajarnya membaca atau hanya menghafal atau melihat atau mendengarkan? Melihat. Ya. Jadi belajar kalian setiap hari kalian lakukan, ya. Setiap saat kalian lakukan. Tadi ada yang belajarnya sambil mendengarkan musik, ada yang belajarnya sambil nonton TV, ada yang sambil nonton drama dan sebagainya. Nanti akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan gaya belajar. Kemudian langkah-langkah layanan bimbingan konseling layanan klasikal pada hari ini, ya. Nanti kita akan bersama-sama kalian akan mengisi link, ya. Di situ nanti akan ada kalian pertanyaan dan kalian akan menjawab pertanyaan itu. Setelah itu nanti kalian pilih link itu akan muncul gaya belajar apa yang kalian masing-masing anak berbeda-beda, ya. Jadi nanti setiap murid, setiap anak itu nanti akan berbeda-beda tergantung nanti kalian akan mengisi seperti apa, seperti itu. Selanjutnya silakan semua berdiri untuk kita explaining terlebih dahulu. Pernah mendengar explaining yang Marina menarik? Masih ingat? Kita akan mengecek konsentrasinya. Namun sebelum itu, sebelum mulai ketika Pak Guru bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi mulai. Ya, nah. Kemudian nanti ketika Pak Guru bilang Marina, tangan kalian di mana? Di atas. Di depan.
atas. Menara, 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 Marina, merana. Pakai tepuk tangan. Tahu gaya belajar? Tahu gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya dalam belajar. Saya belajar itu seperti apa? Ya, antara Hafid, ya pasti akan berbeda gaya belajarnya dengan Devan. Ya, tiap anak mempunyai cara sendiri-sendiri dalam belajar. Nah, maka nanti itu kita akan bahas bersama-sama. Baik, silakan HP-nya dikeluarkan. HP-nya dikeluarkan, sudah? Nanti kalau kemudian, ya, sudah, ya. Link sudah terburu kirimkan di grup, ya, sudah, ya. Silakan coba dikerjakan. Ikuti tes sekarang, ya. Ikuti tes sekarang, ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Visual atau auditori kinestetik, ya. Sekarang ketika kalian sudah, maka berkumpul, silakan berkumpul kelompok sesuai dengan gaya belajar apa yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Yang auditori berkumpul dengan auditori, yang visual berkumpul dengan visual, yang kinestetik dengan kinestetik. Sini auditori, ya. Sini visual, di sini kinestetik. Dua diambil yang paling awal. Kalau yang dua diambil yang paling awal, ya paling pertama. Ini ada 3 kelompok, yaitu ini kelompok apa? Auditori, ini kelompok visual, ini kelompok. Silakan diskusi, ya. Silakan diskusi di tulisan buku kalian, ya. Kalian belajar seperti apa yang kira-kira pas sesuai dengan gaya belajar kalian.
yang kalian praktekkan dalam kehidupan sehari. Ya. Tadi ditulis di situ, nanti salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok akan menyampaikan. Ya, dari masing-masing kelompok akan menyampaikan berkaitan dengan belajar kalian, pasnya itu belajar seperti apa, kemudian nanti potensi atau bakat yang bisa dikembangkan dari gaya belajar kalian itu seperti apa. Ya. Silakan diskusi masing-masing kelompok dan nanti salah satu akan menyampaikan. Yuk. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. Baik, sudah selesai diskusi kelompoknya? Baik, silakan salah satu dari masing-masing kelompok, baik kelompok ini apa? Auditori, kemudian visual dan kinestetik. Nanti salah satu perwakilan saja berdiri, kemudian menyampaikan ya hasil diskusi dari masing-masing kelompok berkaitan gaya belajar yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan yang pertama dari sini, kelompok auditori. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditorik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gaya belajar auditorik. Gaya belajar auditorik itu sebenarnya lebih mudah mengingat informasi yang didengar daripada yang dibaca. Kemudian mudah terganggu dengan suara jika tidak terkait dengan materi yang dipelajari. Lalu sering bicara sendiri atau mengulangi informasi yang didengar untuk memahaminya. Setelah itu, strategi belajar auditorik yaitu mengikuti diskusi atau sesi tanya jawab, menggunakan musik yang sesuai untuk meningkatkan fokus, menggunakan teknik mengingat dengan lagu ataupun irama. Lalu bakat yang bisa diperoleh dengan gaya belajar auditorik yaitu kemampuan mendengarkan yang baik, kemampuan berbicara yang efektif seperti kita bisa menjadi MC atau apapun. Terus kemampuan mengingat informasi, kemampuan menganalisis suara, kemampuan kreatif dalam musik. Sekian dari saya, terima kasih. Lengkap ya tadi menyampaikan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya belajar tadi ternyata sama dengan gaya belajar yang diperoleh dari mengisi link tadi ya, sehingga sama persis dengan keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disampaikan ya seperti apa proses belajarnya, bagaimana kemudian potensial bakat yang bisa dikembangkan dari gaya belajar itu seperti apa. Gitu. Oke. Selanjutnya dari kinestetik ya, dari kinestetik ini biasanya anak-anak atau murid yang suka dengan kegiatan ya, tidak mau pasif tapi maunya aktif ya. Kita coba siapa yang akan menyampaikan ya, baru silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asu, mewakili dari kelompok kinestetik akan menyampaikan hasil diskusi kami. Gaya belajar kinestetik biasanya lebih cenderung melibatkan gerakan fisik dan stimulasi sensorik seperti menyentuh, meraba, merasa, dan mencium untuk memproses informasi dan memahami dunia. Dan biasanya gaya belajar kinestetik lebih suka bereksperimen secara langsung. Biasanya anak yang suka belajar dengan gaya kinestetik akan lebih aktif dan susah untuk disuruh duduk berdiam diri.
Anak yang belajar dengan gaya kinestetik akan mudah bosan jika hanya duduk terlalu lama. Dan bidang yang dapat dikembangkan dari belajar gaya kinestetik adalah teknisi atau mekanik, atlet olahraga, pelatih kebugaran, penari, koki, tenaga medis, aktor, pemadam kebakaran. Contohnya seperti saya dari gaya belajar kinestetik, saya bisa mengembangkan hobi saya di bidang lari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus untuk kelompok kinestetik. Tadi baru yang menyampaikan perwakilan dari kinestetik, menyampaikan seperti apa gaya belajarnya dan pengalaman pribadinya. Ya ternyata pas banget. Baru tidak suka dengan antem, dia lebih suka gerak, maka dikembangkan dengan menari. Ya, ikut ekstra tari, ikut kegiatan tari di rumah, ya di desanya, dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari gaya belajar visual akan mempresentasikan diskusi dari kelompok visual. Kami lebih paham melihat daripada mendengarkan, dan kami lebih paham mendengarkannya daripada mempraktikannya. Contohnya dengan melihat video atau gambar, membaca buku dan ilustrasi, membuat catatan dengan diagram dan peta pikiran. Pengembangan dari gaya pembelajaran visual melibatkan penggunaan gambar, warna, dan alat visual lainnya untuk menyerap informasi. Sekian dari kami kelompok visual. Ya baik, beri aplaus untuk kelompok visual. Ya. Ini yang kinestetik, dilihat orang-orangnya. Ya, ada Arum, ya kan, Afir, ada Indra. Ya. Kinestetik ini beda kalau ini tadi dengan melihat, ya, kemudian ada yang dengan mendengarkan. Kinestetik ini menggerakkan. Anak-anak kinestetik biasanya cenderung tidak mau anteng, belajar menggunakan gerakan, ya, jadi praktek langsung, gerak langsung. Saya akan menengok ya, atau melihat rasanya kurang masuk ke dalam pikiran. Tapi ketika langsung praktek langsung, ya kan, ya, maka kan cepat bisa. Kita cek pas atau enggak. Itu ada Mbak Arum, ya, dia cenderungnya lebih apa biasanya? Andal, ya kan pas kinestetik, ya, dia senang tari, ya. Maka dari gaya belajar ini bisa diteruskan ke dalam potensi kalian yang kalian miliki, bakat yang kalian miliki. Contoh, ya, yang gaya belajar kinestetik seperti Mbak Arum, ini karakter anak yang nggak mau antem, yang kan mau ini gerak terus. Nah, dia menunjukkan gaya belajar kinestetik, kemudian potensi yang dia miliki dikembangkan melalui seni tari. Kan pas banget, ya kan, di tari, gitu. Ya, jadi seperti Mas Indra, ya, ini kan maksudnya ya mungkin tari balet. Ya, Mas Indra ini kan nggak apa. Nah, kayak Mas Amnan, ya, dia beda, ya, kalau Mas Indra gerak maju, tapi yang Mas gerakannya biasanya tulisannya bermata, baik apa baik dan sebagainya. Ya, jadi setiap anak mempunyai gaya belajar beda-beda. Ya, suka praktek, eksperimen, ya, eksperimen langsung. Ya, bosan ketika hanya duduk dok. Murid yang atau anak-anak tipe kinestetik ini bosan ya, duduk antem, mendengarkan atau melihat, ini rasanya ya bosan, ngantuk kayak di belenggu, ya, kayak ini gerak, kan? Ya benar. Ya. Oke. Ini gaya belajarnya. Selanjutnya auditori. Ya, auditori. Silakan dibaca. Berdiri. Silakan ya.
Auditori berarti apa? Telinga. Audio, dari kata audio, ya. Jadi lebih suka mendengarkan, ya. Kamu lebih suka mendengarkan atau lebih suka melihat? Ya. Biasa dipikir senengnya Leona, ya. Pokoknya sambil ada yang menyampaikan sambil ada kalau ya, jadi kalau dengarkan, ya kan? Ya. Jadi lebih suka jadi mendengarkan. Mas Edik, ya, itu kan anteng, ya, di situ, ya, mendengarkan, disampaikan. Di situ mendengarkan bagus, ya, dan disampaikan apa? Ini lebih suka bahwa ketika disampaikan secara lisan langsung, ya, ketika disampaikan lewat gambar, video apa lah, pokoknya disampaikan langsung aja, ya, ngomong langsung lah, ya, ada yang disampaikan langsung, kemudian tapi kan menggunakan media menggunakan apa, ya kan, nah, lihat orang-orangnya pas seperti itu. Kemudian, ya, senang, mudah dengan informasi, ya, cerita dan sebagainya, ya. Strateginya berarti diskusi, ya, kemudian tanya jawab dan sebagainya. Ini auditori, ya, berarti mendengarkan, ya, sambil belajar sambil mendengarkan musik, ya kan, sambil mendengarkan lagu-lagu, ya kan, dan kita ya ternyata seperti Mbak kita ternyata sambil belajar sambil mendengar musik apa biasanya? Lagu apa? Korea? Ya, lagu apa? Lagu apa? Ya, lagu yang sesuai dengan isi hati, ya. Jadi isi hatinya lagi kalau sedih, lagi sedih, kalau nanti sambil belajar akan masuk karena meresapi dalam hatinya, ya. Ini yang auditori. Artinya sesuai dengan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mereka belajar, kita akan cek. Tadi gaya belajar itu apa, ya? Jadi gaya belajar itu merupakan cara yang dipakai dan lebih disukai sehingga menjadi kebiasaan dalam proses belajar, yaitu bagaimana menangkap, mengatur serta mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi efektif, ya. Jadi intinya gaya belajar ini adalah cara yang dipakai kalian, yang disukai kalian ketika melakukan proses belajar, ya, baik di sekolah maupun yang sering kalian lakukan di rumah, ya kan? Seperti apa gaya belajarnya? Visual, ya, gaya belajar visual, ya, gaya belajar visual coba dibaca. Gaya belajar visual yang lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam dirinya. Ya. Gaya belajar visual ini, visual itu adalah apa? Penglihatan, dengan mata, dengan penglihatan. Lebih suka menggunakan penglihatan di mana untuk mengingat, ya, pelajaran ini lebih suka dengan melihat secara langsung, ya kan? Ya, ternyata yang benar secara langsung, baik itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk apa, ya secara langsung, ya. Ini adalah visual, ya. Strateginya bagaimana, ya? Ini tadi gambar, video, infografik dan sebagainya, ya. Lebih suka membuat catatan dan sebagainya. Kita cek. Nah, ternyata ya, tadi cek, ya, ternyata biasanya di sini ada catatan tersendiri senang menggawe tulisan. Oke, ini gaya belajar yang kalian miliki
silakan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Ya, jadi tiap anak, tiap murid itu punya gaya belajar yang berbeda, sehingga jangan dipaksakan. Yang kinestetik karena tidak suka diam, tidak suka melihat, jangan dipaksakan. Silakan di rumah belajar menggunakan gaya kinestetik sambil di rumah mau larut sambil nari, ya, sambil ngapa, ya, silakan. Ya, yang auditori, ya, lebih suka mendengarkan audio, ya, sambil mendengarkan musik, sambil ngapa, silakan. Tapi jangan kebablasan, ya, sambil belajar, kemudian yang visual melihat, ya, sambil nonton video, kemudian nanti bukunya disingkirkan, fokus ke videonya juga jangan. Intinya itu sebagai penyeimbang agar apa yang kalian pelajari itu cepat masuk ke dalam pikiran. Ya, bisa diterapkan ya? Bisa diterapkan. Nah, silakan dari materi layanan klasikal pada hari ini, ya, siapa yang akan menyimpulkan, ya, dari awal sampai akhir tadi kita sudah bahas bersama, kalian sudah ngisi, kemudian sudah berdiskusi dari masing-masing gaya belajar. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan tuh? Oh ya, silakan. Berdiri, sudah disimpulkan, kita menyimpulkan bersama dari hasil layanan pada siang hari ini. Saya kesimpulannya adalah gaya belajar adalah cara yang dipakai atau disukai dalam proses belajar. Sangat penting bagi murid dalam melaksanakan proses belajar. Kami jadi tahu kebiasaan belajar yang kami lakukan sehingga dapat dihubungkan di bakat dan potensi yang kami miliki. Baik, untuk mengakhiri layanan klasikal bimbingan muslim pada hari ini, ya, kita bersyukur alhamdulillah, semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kalian diskusikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian, ya, dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam.